harta dari mana, kau gunakan untuk apa? Ini semua dipertanyakan, Mbak. Maka saya tuh selalu berdoa sama Allah, ya Allah, semoga saya kalau dikasih harta, dititipin ini, titipan Allah manfaat buat orang banyak dan buat agama. Ini, saya yang tak minta sama Allah itu. Tapi kalau memang saya kok tidak mampu, ya, tidak amanah, saya minta sama Allah, mungkin masih ada Haryanto yang lebih baik lagi, gitu loh. Kadang-kadang kalau Bapak ngomong nggak dengar, tapi saya tahu dia itu orang pinter. Mas Rianku cerdik, pinter, dan otaknya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Salma di sini. Salma hari ini bersama Bapak Haji Haryanto. Bapak Haji Haryanto. Ini banyak banget yang komen di YouTube, Pak. Wawancara dong. Kemarin sempat wawancara juga sama Mas Rian malam-malam, terus habis itu pada komen di bawah, wawancara dong Mbak sama Pak Haji. Mania habis Haryanto itu luar biasa, Pak. Banyak banget yang suka. Saya Salma, Pak, dari Trans ID mau ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang Bapak dan PO Haryanto. Di sini Salma mau nanya soal PO dulu aja, soal PO Haryanto. Dulu awalnya PO Haryanto itu bagaimana sih, Pak? Kok bisa ada PO Haryanto? Ada PO Haryanto ya. Oke, ini Mbak. Jadi saya itu dulu ya, saya juga tidak tahu ya, saya tidak menyangka apa yang diberikan Allah ini, saya tidak akan mengira ya. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu ya. Ibu saya pedagang ya, bapak saya buruh kasaran, saya juga buruh ya, kerjanya di sawah, ngarit ya, jualan es ya. Saya nggak ini. Terus saya waktu itu saya itu bercita-cita memang pengen jadi ABRI ya. Nah itu pengen jadi ABRI. Terus saya sering ya minta pangestu kepada ulama-ulama ya. Waktu kecil saya senang ya tidurnya kadang-kadang di makom-makomnya wali gitu ya, saya senang ya. Saya senang, saya ya kerja jual es keliling ya, kita teteng kita ya gitu. Dulu apa saja kita lakuin kerja itu ya. Terus saya idiin waktu ya, saya lakukan lah ya, buruh kasaran ya. Saya suatu hari saya itu masuk ABRI ya, masuk ABRI, saya ditempatkan di Tangerang ya, di Tangerang ya, tahun 79 ya saya masuk ABRI. Saya karena apa, saya waktu itu sekolah saya juga nggak nutup ya, sekolah saya cuman sampai tingkatan SMP ya, sekolah menengah pertama. Saya di SD karena orang tua nggak mampu ya, nggak ada biaya ya. Begitu bapak juga makan juga kadang pakai nasi jagung ya, ya pokoknya nasi kawur ya. Kita ini benar-benar dilahirkan dari keluarga minus ya. Saya hanya bisa menangis dan saya selalu berdoa ya, memohon pertolongan Allah. Ya saya nggak tahu ya, saya masuk ABRI diterima ya, hingga saya masuk ABRI ditugaskan di Tangerang. Masuk ABRI itu waktu itu saya juga tidak bilang teman-teman saya, karena saya masih sekolah di STM. Kelas 1 saya keluar, kelas 1 saya keluar, teman-teman saya nggak tak kasih tahu saya masuk ABRI, lulus saya dinas di Tangerang. Di Tangerang disitulah saya ditempatkan di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat ya, Diun 1 Artileri 1 Kostrat ya. Di situ saya ditaruh di bidang transportasi ya, di bidang transportasi, pas dikebetulan di kendaraan ya, gitu ya. Saya disitulah bergulat dengan mulai asik dengan main kendaraan ya. Pas di situ saya dulu dijadikan sopir ya, sopir pengemudi senjata berat ya. Itu saya disekolahkan di Bandung, dididik ya 3 bulan kalau nggak salah, saya sekolah di Bandung ya, di Cimahi, untuk sekolah kejuruan pengemudi itu untuk khusus mengangkut senjata berat ya. Pakai kendaraannya juga kendaraan Reo buatan Amerika itu, ada setir kiri ya. Saya senang, alhamdulillah
saya lihat kesempatan yang tidak saya sia-siakan ya. Saya itu kan waktu itu kan kemanunggalan ABRI dengan rakyat ya. Akhirnya saya bergabung dengan masyarakat, dengan rakyat ya. Bergabung, ini kesempatan saya karena waktu ini benar-benar peluang emas ya. Karena di situ penduduknya belum banyak ya. Tapi dilihat potensinya besar sekali untuk perkembangan transportasi. Akhirnya saya sering naik angkot ya. Saya belajar dari mulai lihat prospek ke depan angkot. Ternyata ini bagus, Mbak, angkot ini. Akhirnya saya ini memberanikan diri ya. Saya ngumpulin uang ya. Itu punya uang 750. Saya simpen, saya buat kredit mobil ya. Di tahun 82 atau berapa ya itu. Saya kredit mobil itu, akhirnya angkot itu lunas ya kan. Berjalan lunas, jatuh bangun, Mbak. Wah, udahlah luar biasa lah ya. Nggak ada istirahat saya itu. Habis pulang ke dinas saya nyopir. Dapat uang 10.000 saya kumpulin ya. 10.000 saya kumpulin ya. Ini karena saya kalau nyagerin gaji tentara nggak akan cukup ya, nggak akan cukup ya. Karena apa? Apalagi kalau pas anak saya kayak gitu, ya nggak cukup lah ya. Gaji saya waktu itu masih 18.000 ya. 18.000 ya. Terus akhirnya 82 saya memberikan diri, saya nikah. Ya, nikah ya. Otomatis kalau udah nikah, ini kita harus berpikir ya. Jauh dengan orang tua, harus berpikir bagaimana cara memberikan nafkah keluarga ya. Pikiran kita harus mecah. Pikiran kita mecah ya. Kita apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan ya. Ya. Alhamdulillah, Mbak. Saya bisa menemukan kawan ya. Saya dulu di Tangerang jadi tentara, saya kontrak ya. Kontrakan saya satu kandang ayam ya. Itu bukan kandang ayam, saya kontrak ya. Ya, hanya untuk saya untuk berteduh aja ibaratnya ya. Kalau malam saya pulang, pagi udah berangkat lagi. Saya kerja di situ, saya ngontrak per bulan itu dulu 10.000 sampai 15.000 ya. Akhirnya usaha angkot saya berkembang, Mbak. Berkembang ya. Akhirnya prospek ke depan bagus hingga saya mendapat kepercayaan dari ini ya. Jalannya memang semua dari Allah ya. Mendapat kepercayaan dari teman-teman, saya ditunjuk di situ sebagai apa ya? Untuk lapangan. Terus saya untuk mengurus izinnya, disediakan kendaraannya dari Indomobil ya. Ini semua nih nggak disangka ya kita. Karena apa? Karena memang inilah ya, kita memang hidup itu nggak bisa sendirian, saling terkait ya, saling terkait. Makanya kita jangan malu bertanya, jangan malu kita untuk bertanya, untuk maupun apa saja ya. Yang penting untuk kebaikan ya, bertanya kebaikan bagaimana. Kita alhamdulillah, Mbak, waktu itu ya angkot saya sampai banyak sekali ya. Angkot saya banyak sekali. Terus saya lihat prospek ke depan ini tahun 2002 ya. Sebelum 2002 ini angkot saya lihat udah nggak potensi lagi nanti. Karena apa? Karena banyaknya transportasi, terus udah ada nanti, udah Gojek atau ada masuk, mungkin nanti saya belum tahu ya kalau ada ini. Saya beranikan diri tiba-tiba tahun 2002 saya beranikan diri buka bis ya. Bis ini saya ambil nama kayak ini ya, kayak refleks ya. Bismu Jono Haryanto, kayak ada semua, kayak ada firasat ya, kayak ada gambaran ya, kayak ada refleksnya Haryanto. Oh ya, saya pakai nama Haryanto, tak lihat kenapa Haryanto itu ya kata orang tua hari-hari nyata gitu loh. Nah itu ibu saya buruh, Mbak, orang nggak punya ibu saya. Di situ saya memberanikan diri utang bank ya, dengan jaminan tanah saya di Tangerang. Saya di Tangerang sampai angkot sempat beli tanah, Mbak, di Tangerang itu. Dulu tanah masih murah itu di Tangerang itu. Oh luar biasa, masih 100, 200. Sekarang udah nggak tahu berapa harganya, udah ada 15 juta per meter, ada yang 25 juta, kan? Akhirnya saya itu
menenangkan diri, angkutan kota saya berhentiin, ya, saya meraih bis ya, meraih bis modal pertama bis Hino itu 5 jelek-jelek, ya. Saya dari Mekah saya waktu sebelum punya bis itu saya ke Mekah. Saya dengan modal utangan, saya berangkat ke Mekah, saya berangkatin ibu saya. Tak berangkatin ibu dan istri, tak berangkatin tajak ke Mekah berangkat ya. Di Mekah itu unik sekali ya. Ujian dari Allah itu, kita waktu itu di Mekah kan baru pertama kan jadi bingung ya, bingung. Sempat saya juga diuji sama Allah, ibu saya nggak ada. Karena saya itu di Mekah belum tahu kalau di Mekah itu orang tua hilang itu, saya bingung. Di situ saya nangis, saya berdoa di Bukit Sofah, di Bukit Marwah ya, di Bukit Marwah saya berdoa, ya Allah Gusti, kalau ibu saya tidak ketemu, doa saya nggak akan pulang dari sini. Di situ saya itu menangis di Bukit Marwah, ada tangan tuh gede sekali nih Mbak, tangannya besar sekali ya. Saya diusap muka saya, sabar itu. Saya bilang, saya kok ada kata sabar. Gang sore saya pulang, dicari saya pulang karena udah lama nggak ini. Saya pakai ikhram, saya pulang, ibu udah di Matap, alhamdulillah ya. Saya tangisin ibu saya. Nah, alhamdulillah, terus saya pulang ya. Karena itu saya pulang, setelah selesai haji, saya bawa ibu pulang. Terus saya tahun 2000 ini saya berangkat ibu itu belum tahun 2002 Mbak, saya belum punya bis nih. Akhirnya saya tahun berapa itu saya berangkat lagi. Tahun berapa saya berangkat dengan guru saya ya, orang tua saya ya. Ya. Sana saya berangkat, saya minta doa restu ya, saya ketemu sama Mbah Kobir ya. Mbah Kobir itu Tulungagung. Beliau putranya Mbah Patah Tulungagung. Dia orang wali Allah ya. Hafal Quran, Uto hafal Quran ya. Saya ketemu sana, saya berdoa, saya minta tolong, saya bagaimana saya ini supaya saya bisa berjuang agama ya. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya di sana saya pengen punya niat, saya pengen berjuang agama lewat usaha bis ini. Saya bilang, alhamdulillah Mbak, saya ketemu, didoain ya di Mekah. Mbah Kobir itu lama sekali sih doain ya. Saya pulang sama Abah, pulang saya beli bis itu, nekat saya beli bis 5 itu. Gagal Mbak, bis 5 itu pertama. Karena tidak sesuai dengan keinginan saya, ya kan. Saya buka trayek Cikarang, Tangerang, gagal waktu itu. Akhirnya saya rubah Jakarta, Kudus, Pati, Sukolilo. Ya. Alhamdulillah Prodadi, bis itu jelek Mbak, tapi penumpangnya penuh semua, penumpangnya hampir penuh terus ya. Nah, alhamdulillah di situ tahun 2003 2004 ya, saya akhirnya berkembang, saya mendandakan diri lagi, saya pinjam uang bank dengan jaminan apa yang ada itu. Saya ditolong sama BRI ya, BRI itu bantu saya. Jadi BRI bukan sama saya itu dari tahun 97 itu. Terus saya alhamdulillah saya bisa beli bis eksekutif ya, Mercy. Ada 4 kalau nggak salah saya itu. Tak kirim ke Adi Putro ya. Itu alhamdulillah ya. Terus bla 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 bla. Saya tahun 2007 jatuh Mbak. Jatuh karena ada penaikan bahan bakar, jatuh. Utangnya saya harus diperpanjang ya. Tapi kesannya Allah ya, mendapat pertolongan Allah di restruk 2010 ya, 2010 ya, 2010 lunas. Akhirnya saya dibantu sama Bank Nagari, BPD Sumbar ya. Alhamdulillah di situ dikembangkan sama BPD Sumbar. Bis kita disupport. Nah, saya terima kasih nih sama BPD Sumbar nih. Ya, BRI, BPD Sumbar, saya terima kasih banyak yang support saya, memberikan bantuan saya hingga perusahaan saya maju. Ya, alhamdulillah semoga BPD Sumbar, BRI tetap berkah dan manfaat jaya selamanya. Ya, itu harapan saya itu ya. Terus akhirnya saya berkembang Mbak, berkembang.
sampai 2015 saya sudah ada armada saya banyak sekali nih, nggak tahu berapa ya armada saya itu. Sampai 2015 itu belum ada 100 lah, belum ada ya. Akhirnya saya dipinta di BRI lagi 2015 ya. Saya sempat dibiayai sama Bank Nagari itu kalau nggak salah sampai bisnya itu hampir berapa, 80 atau berapa gitu loh ya. Terus akhirnya BRI sampai sekarang ya. Itulah akhirnya kita ini tahu ya kan bagaimana kita bisa dicintai sama pelanggan ya. Saya bisa belajar karena apa? Saya tahu pelayanan, kebutuhan apa kira-kira pelanggan kita ya. Tentunya dia harus ketepatan waktu ya, bisnya harus bagus ya, terus makannya juga harus bagus, tempat ibadahnya juga harus siap ya, siap yang bagus. Jadi semua udah tak salahkan semua. Sekarang ini alhamdulillah, makanya sampai sekarang ini kita Haryanto jadi ini ya, jadi tren ya, trennya gini, digemari penumpang. Nah, tapi kita juga nggak boleh sombong dan waspada dan hati-hati. Karena apa? Penumpang ini raja, ya, penumpang ini raja. Kita jaga kebutuhan dia, ya, kebutuhan dia. Supaya apa? Supaya dia nggak lari. Ya ini kita adakan pembaruan regenerasi kendaraan ya. Yang lama kita ambil, kita ganti yang baru terus. Karena apa? Kita adanya pembaruan ini, penumpang menjadi senang dan di sinilah mulai Haryanto digemari penumpang tak ya. Terus bis mania luar biasa, mania ini penggemar Haryanto itu luar biasa ya. Ini banyak sekali. Ya. Terpana sampai dengar ceritanya. Ya. Keren banget. Tadi kan sudah cerita banyak hal dari sejarah PO Haryanto. Terus Bapak juga cerita tentang masa kecil Bapak itu gimana? Iya. Terus Salma pengen nanya sama Bapak, kan bis PO Haryanto ini selalu ada logo Menara Kudus, iya, sama wayang. Wayang ya. Filosofinya kenapa kok dikasih logo Menara Kudus sama wayang itu sebenarnya apa? Sama satu selawat. Oh iya, selawat. Oh ya, jadi gini. Terima kasih Mbak. Saya gambar menara ini sebenarnya itu juga tiba-tiba kayak ada petunjuk. Kowe wong Kudus. Kalau bisa mengganggu perjuangan agama, ya gambari Menara Kudus. Karena Menara Kudus ini adalah perjuangan agama, simbolnya Mbah Sunan Kudus. Nah, ini, alhamdulillah ini tak pasang menara, akhirnya kasih ciri khas logo Menara Kudus bahwa kita ini orang Kudus, itu. Nah, itu lah. Jadi kita ini orang Kudus ya, orang Kudus. Ya. Terus kita agak logo wayang. Wayang ini sebenarnya filosofi ya. Wayang ini kiasan ya, seperti orang ya, cerita ya. Nah, makanya tak kasih wayang gambarnya Werkudara itu. Kenapa? Werkudara ini adalah seorang yang teguh pendiriannya. Teguh pendiriannya, jujur ya, tegas, dan dia iman kepada Sang Maha Kuasa. Dia pendirinya itu, dan dia adalah Pendawa Limo. Ya, kalau orang ya, orang jangan kamu tinggalkan sholat. Nah, satu, kita Tuhan kita hanya Allah. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat. Ya, 5 waktu. 5 waktu. Jangan kau tinggalkan sholat. Bila perlu, bukan perlu, kau tambah sholat sunah-sunahnya. Nah, itu. Nah, ini alhamdulillah saya jalankan itu Mbak. Jadi tak perintahkan kepada seluruh kru kita. Nah, untuk sholawat, kita ini hidayah juga Mbak dari guru saya, orang tua saya. Tolong tulisin sholawat nang. Sholawat ala Muhammad. Jadi saya menulis sholawat ini karena saya kecintaan saya kepada junjungan agung kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itulah panutan ya umat Islam sedunia ya, beliau itu ya. Ini harus kita junjung tinggi, kita kibarkan sholawat di mana-mana. Jadi kalau saya nulis sholawat, yang baca orang banyak. Oh, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad.
akhirnya orang pun ya, orang bukan Islam pun dia membaca tahu apa sih ya, gitu, bahwa Islam ini adalah damai gitu loh. Islam itu damai, indah ya. Islam itu indah, damai ya. Dan kita sejuk gitu loh ya, Islam itu sejuk ya kan. Jadi dengan membaca sholawat ini orang, oh sholawat. Jadi kita membaca, setiap kita lewat berapa ribu orang yang membaca gitu loh. Nah itulah, itu di samping saya dapat pahala, beliau di samping itu juga karena menghormati, menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi ya, junjungan kita Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliaulah ya yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir ya. Ini benar-benar sholat aja nggak ada sholawatnya nggak sah loh, ya kan? Sholat Jumat nggak ada sholawatnya nggak sah. Kita kalau nggak bersholawat nggak akan masuk surga, ya nggak akan masuk surga. Orang sholat aja nggak ada sholawatnya nggak sah kok, ya kan? Sholat Jumat, khotbahnya Jumat nggak ada sholawatnya nggak sah, ya kan? Nah, makanya kita jangan sembarangan ya, jangan sembarangan sama para abaib duriah Nabi ya, Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan punya turunan, tuk turunan beliau itu para abaib ini loh. Makanya kita junjung tinggi ya, sholawat kita kibarkan ya. Kita harus benar-benar menghormati ya, menghormati dan kita kasih sayang kepada cucu-cucu Rasulullah. Biar kita untuk berkah. Karena apa? Ya, Kanjeng Nabi sendiri berpesan, kon nyintai putu-putuku. Jadi cucu-cucu Rasulullah suruh nyintai ya. Kalau memang belum bisa balas, besok aku yang balas. Nah, makanya kita ini cinta ya, cinta apa? Itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah Allah ya, perintah Allah. Makanya saya yakin, makanya yakinlah dengan Allah, yakin dengan Rasulullah ya, itu kita mesti selamat. Jangan kita goyah pikir kita. Nah, itu loh ya. Makanya saya patulin sholawat. Karena apa? Sholawat itu memang mempermudah, Mbak. Memudahkan apa ya, yang sulit jadi mudah ya. Pokoknya yang susah jadi gampang. Ini sholawat itu bercahaya, di wajah juga bercahaya. Nah, itu makanya sholawat itu dan mesti diterima sama Allah. Dengan sholawat itu mesti diterima. Karena yang punya sholawat itu kekasih Allah gitu loh. Nah, itu. Ini. Ya, Masya Allah. Dirinya tuh adem gitu ya. Iya, makanya itu sholawat itu adem, sholawat itu adem. Saya, ya itu, alhamdulillah. Jadi orang-orang itu kalau lewat, ada sholawat ala Muhammad. Ini orang satu, sholawat ala Muhammad. Terus dia berapa juta, ya kan? Satu hari itu, ya kan? Orang baca kan? Ini, itu tembus sampai Rasul tahu, Kanjeng Nabi tahu itu. Ya kan? Iya. Ini sama Allah. Apa tuh namanya? Kemarin kan sebelum sama Bapak sama wawancara sama Mas Rian. Terus sama sempat tanya juga sama Mas Rian, Bapak itu bagaimana dan seperti apa di mata Mas Rian gitu. Sekarang sama gantian mau nanya sama Bapak. Mas Rian Mahendra bagi Bapak itu seseorang yang bagaimana? Oh iya, Mas Rian itu harus tahu karakternya. Mas Rian itu orangnya unik ya, unik. Dan dia itu keras ya, Mas Rian itu keras. Ya keras dia. Dia suka bersebelahan sama orang tua. Dia belum tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau Bapak ngomong nggak dengar. Tapi saya tahu dia itu orang pintar. Mas Rian itu cerdik, pintar, dan otaknya memang. Dia itu nggak sekolah di bahasa Inggris, dia langsung bisa bahasa Inggris, langsung bisa kok. Makanya saya juga, ini anaknya pintar, langsung bisa bahasa Inggris. Ya, dia itu pintar, akuin dia pintar. Cuman itu dia kadang-kadang dia emosinya masih belum terkontrol. Ya. Makanya Mas Rian ini pintar, tapi harus diimbangi dengan kesabaran. Itu akan berhasil. Memang dia pintar, makanya dia
Di lapangan tuh pintar dia. Ini perusahaan ini ya, emang dia yang tak tunjuk di lapangan. Dia itu ya, kalau katanya dia bagian kepala operasional, direktur operasional di lapangan dia Mas Rian. Pintar dia tuh pintar. Pintar itulah. Tapi dia penyayang sama bapaknya penyayang, sama adik-adiknya penyayang Mas Rian tuh. Itu. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kita tuh anak-anak kita 3 sudah tak program semua. Yang satu bagian kantor, yang satu bagian lapangan. Karena apa? Ini perusahaan udah besar. Harus ada regenerasi, ya kan? Ini harus ada. Jangan sampai kendaraan ini putus di tengah jalan. Karena apa? Usaha kita ini buat perjuangan agama, buat kepentingan orang banyak, ya. Untuk bangun masjid, ya kan? Untuk ngurusin anak yatim. Anak yatim kita ribuan loh Mbak di sini ada. Kemarin tuh berapa ribu? 5.000 lebih tuh, kalau nggak salah kemarin tuh, ya. Hanya datang itu pas lebaran anak yatim itu. Bangun masjid, pondok pesantren, terus di sini juga saya tuh ngurusin orang-orang yang hafal Quran. Banyak orang yang hafal Quran kita urusin di sini, Mbak. Kita giliran tiap hari gini khataman tempat kita. Tiap hari itu khataman 30 juz di masjid kita dan di makom. Jadi 2 orang itu khataman terus. Tiap gilir, Mbak, orang yang hafal Quran ya. Terus saya juga tak berangkatin haji dan umroh. Ya, tak gilir santri yang saya yang udah ikut saya lama ya, kita buatkan pondok ya kan, nanti kita buatkan pondok, kita buatkan rumah tinggal ya, nanti kita di sana tuh nanti kita supaya dia nanti bisa untuk syiar dengan agama yang sudah dipegang oleh anak-anak tadi ya. Makanya saya bilang alhamdulillah. Jadi itu yang saya hati-hati. Karena apa? Jangan sampai PO Haryanto ini hanya segedakan tok gitu loh. Kita harus turun temurun jalankan. Karena apa? Ini umat membutuhkan dan tidak sulit untuk mencari orang sekarang ini, orang yang peduli kepada orang-orang kaum duafa, anak yatim, bedah rumah. Bedah rumah ini saya sendiri. Rumah orang yang mampu, kita total Mbak, kita bangun total rumahnya Pak Kiai, kita bangun total, ya. Kita bangun masjid juga, kita bangun masjid, kita juga tidak pernah minta sama siapa-siapa ya. Kita tetap kita untuk, karena apa? Kita yakin kok sama Allah. Saya bilang kalau kamu membangun tempat ibadah, ya kan rumah Allah, kan besok di akhirat akan dibuatkan rumah sama Allah di surga. Amin. Itu, tapi orang itu jarang yang yakin, jarang Mbak. Itu jarang. Nah, makanya kita harus sebagai orang Islam harus yakin ya. Yakin bahwa Allah itu Maha Kaya, ya kan. Jangan ragu dengan sedekah. Ya, jangan ragu. Jangan ragu dengan menolong anak yatim, jangan ragu menolong orang duafa. Pokoknya lakukan yang terbaik. Enggak akan kurang uang kita ini, bener. Loh, saya ini seorang Haryanto ini buruh kasaran. Dulu apa sih kita, ya kan, makan juga ada enggak, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Kalau pagi saya pakai nasi jagung, nasi kawur ya. Kita, ya alhamdulillah Mbak. Saya bilang saya itu kadang-kadang saya malu ya. Malu apa? Saya ini semua dicukupi sama Allah. Yang malu saya itu sudah benar atau belum saya menjalankan amanah dari Allah ini. Itu loh. Ini yang tak was-was. Karena apa? Besok harta ini akan dipertanyakan sama Allah. Pertanyakan ya. Kamu harta dari mana? Kau gunakan untuk apa? Ini semua dipertanyakan, Mbak. Maka saya tuh selalu berdoa sama Allah, ya Allah, semoga saya kalau dikasih harta, dititipin ini, titipan Allah manfaat buat orang banyak dan buat agama. Nah itu ya, itu buat orang kepentingan ya. Ini saya yang tak minta sama Allah itu. Tapi kalau memang saya kok tidak mampu, ya, tidak amanah, saya minta sama Allah, mungkin masih ada Haryanto yang lebih baik lagi, itu loh. Oh itu loh. Sampai begitu saya Mbak, saking takutnya kepada Allah, takutnya besok hisab, itu loh. Karena apa? Kalau saya dapat harta yang nggak benar, besok di dalam kubur ini ya, orang kan semua akan mati sih Mbak. Nggak ada kan orang yang hidup semua. Paling berapa tahun hidup kita ini ya? Kanjeng Nabi 63 kalau nggak salah kurang lebih ya. Ya kan dari contoh ya, kita kalau udah mati
dalam kubur, ya kan? Sudah nggak ada nemenin. Udah diurukin lemah, ditutupin papan, ya. Diinjek-injek lemahnya, nggak ada satu lubang rambut pun nggak ada. Di situ gelap dan gulita, ya kan? Gelap dan gulita dalam kubur ini. Siapa yang bisa nerangin amal perbuatan kita waktu hidup di dunia? Itu. Kalau kita hidup kita baik, di alam kuburnya ya baik. Tapi kalau di dunia kita ini jahat, dolim, di alam kubur dan naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita makan harta korupsi, makan uang haram, di situ kita akan disambut dengan ular raksasa, digigit, dikemah-kemah, ya, dililit. Naudzubillah min dzalik, itu sakitnya, wah udah beribu-ribu tahun nggak akan selesai. Makanya ya saya selalu mengajurkan kepada anak-anak saya dan diri saya, ya, hati-hati. Kalau makan hati-hati, ya. Pokoknya saya minta semua sebenarnya nanti ibadah juga ngati-ngati, ya. Saya bilang jangan bahil kepada orang yang nggak mampu, ya. Berikan pertolongan orang yang membutuhkan, ya. Saya masih ingat wasiatnya Mbah Sunan Derajat, ya. Berikan tongkat orang yang wuto, berikan makan orang yang kelaparan, ya. Dan berikan payung orang yang sedang kepanasan. Nah ini loh, ini berikan minum orang yang kehausan. Ini loh, ini wasiatnya Mbah Sunan Derajat itu saya lihat. Ya ini loh, ini Mbak, makanya saya selalu itu ya doakan semoga P.O. Haryanto ini, ya, kayak kemarin saya di daerah Wonogiri, alhamdulillah dia mau operasi nggak ada yang bantu, ya Allah pertemukan dengan kita. Akhirnya kita subsidi, kita suplai, kita kirim uangnya, beres semua operasi dan rampung. Ternyata itu anaknya, bapaknya itu ustadz, ya. Lagi nggak punya, orang nggak punya Mbak. Cobain aja tanah kok. Tapi lemarinya ternyata banyak kitabnya. Ya inilah Mbak, ya. Makanya kalau kamu yakin sama Allah, udahlah, jangan ragu lagi. Kamu yakin sama Rasulullah, kamu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para ulama, cinta para baik, cinta kepada anak yatim, cinta kepada orang miskin, ya. Ini. Dan pesan saya, jangan sekali-sekali sombong. Ya. Nggak boleh sombong, karena sombong adalah awal kehancuran. Nah, ini. Sombong adalah awal kehancuran. Nggak boleh kita sombong. Jangan takabur. Ya, ini. Jangan takabur. Sepintar kamu, segudang ilmumu, ya kan? Setinggi pangkatmu, jangan sombong, karena Allah itu yang maha tinggi. Ya, jangan sombong. Kita harus merendah, dingkluk seperti padi. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaat buat orang banyak. Ya, sejelek-jeleknya manusia, ya kebaliknya. Dikasih harta banyak, dikasih pangkat tinggi, dikasih kedudukan yang luar biasa, ya, tapi nggak manfaat. Ya itu. Makanya itu pesan saya kepada anak-anak saya, ya, hidup yang baik, yang rukun, ya, sama siapa aja, ya. Jangan kita menyakiti hati orang, ya. Jangan musuhin hati orang, jangan musuhin orang, ya. Jangan kita iri dan syirik pada orang. Ini nggak boleh, ya. Kita harus berbuat yang terbaik, ya. Kita yakin kok, saya bilang Allah itu maha kaya. Kalau kita membuang satu, mesti balasannya banyak, ya kan? Ya. Sekarang ini sumur aja sumur, kalau kita keduk, kan sumurnya tambah bening toh. Nah itu loh, itu sebenarnya kalau orang mau lihat di situ aja udah ketahuan. Sumur yang butek kita gali, bening kan? Nah ini loh Mbak, ya ini makanya itu alhamdulillah, karena itu saya yang tak sampaikan itu yang dari saya. Gitu. Barangkali semoga P.O. Haryanto barokah terus. Amin. Para pemuda-pemuda agar bisnisnya itu lebih lancar, terus lebih barokah lagi Pak. Oh iya. Khususnya kalau muda kan sekarang kan udah keserang ini
dunia digital dan sebagainya, males-malesan dan sebagainya. Untuk agar bisa lebih semangat di era, terutama di era pandemi seperti ini. Ya, saya bilang kepada anak-anak muda sekarang ya, kita jangan loyo. Adanya pandemi begini, ini semua dari Allah, ujian dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah dan kita selalu memohon pertolongan Allah. Kita tetap giat, tetap jalankan seperti apa adanya. Kita ikutin yang terbaik, ya kan? Kita ikutin yang terbaik. Kita cegah ya penyakit. Ya. Bila perlu apa? Kan dikasih resep sama Kanjeng Nabi. Kalau kamu pengen sehat, suruh puasa. Itu resep yang hebat itu. Resep yang tidak bisa tidak bisa dibohongin. Itu resep itu cespleng. Ya alhamdulillah Pak Kaji ini sudah dari kecil senangannya puasa. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ya situlah saya, karena memang puasa itu nikmat loh Mbak. Ya, nikmat. Saya udah mulai tahun 2000 berapa ya? 2002, 2003 saya. Ya. Saya setahun kalau makan hanya 5 kali. Wah, yang hari-hari tasyrik ya. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. Ya. 3 hari dan 1 hari Idul Adhanya. Di 4 hari ya. Itu. Karena apa? Orang berpuasa itu ada 2 kenikmatan. Satu, kenikmatan saat berbuka puasa. Kedua, saat kenikmatan besok akan kita jumpa dengan Allah. Itu nikmatnya orang puasa. Dan orang puasa itu urusannya Allah. Jangan diiri, gitu loh. Allah bilang, wong puasa itu urusanku. Nanti mau dikai semua aku sembarang ya urusannya Allah, jangan diiri. Makanya kalau kamu iri, poso, gitu loh. Itu. Enak loh Mbak, ya kan? Enak kan itu loh. Itu enak saya bilang. Saya juga kadang-kadang kan saya juga nggak nyangka loh Mbak, saya itu orang nggak mampu, gaji sekian, saya punya dititipin bis yang segini banyak. Kadang-kadang saya itu kalau malam saya juga berpikir Mbak, aku kok dititipin segini banyaknya ya. Saya bilang saya ini kiai enggak, bisa ngaji enggak, saya ini malah takut. Kenapa? Kalau nanti ini tidak bisa amanah, saya besok lebih berat siksaan saya. Makanya saya selalu tak kembalikan kepada Allah. Tiap bangun malam, saya selalu memohon pertolongan Allah yang terbaik. Ya, supaya tetap PO Haryanto tetap eksis dan tetap bisa syiar agama Allah. Ya kan, sesuai dengan yang kita yakini itu ya. Iya, terima kasih Bapak sudah disempatkan waktunya. Terima kasih atas wejangan-wejangannya. Semoga anak muda sekarang, kaum milenial ini bisa semangat. Iya, semangat. Jangan lokro. Dan jaga kesehatan yang bagus, ya. Jangan lokro. Pokoknya semangat. Jangan lokro. Ya. Karena apa? Allah tidak merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Ini. Nggak ada orang tidur kayak kaya, nggak ada ya kan. Ya kan? Nah ini, jadi kita harus bekerja giat ya kan, jangan malu. Pak Kaji nggak malu dulu kok, jualan es keliling, nggak malu saya waktu kecil ya, SD jualan es ya tuat, nggak malu mikulin suket, saya nggak malu. Jadi kuli bangunan, Pak Kaji pernah di Semarang ya, gaji 400 rupiah ya, makanya nasi kucing, minumnya sumur pompa ya. Ini pompa sumur mentah, sumur pompa dragon itu, jeglek gelasnya topi kita minum. Ini nggak malu ya, kita halal nggak usah malu ya. Allah suka yang halal, Allah senang yang kayak gini. Sedikit kalau halal itu berkah ya. Banyak kalau nggak halal itu nggak tenang jiwanya, nggak tenang, nggak ada ketenangan jiwa, karena harta yang diperoleh adalah harta yang nggak benar. Makanya biar dapat 1000, 2000, kalau harta yang baik itu membawa berkah ya. Saya selalu mengingatkan kepada karyawan saya, supir saya, jangan kita bohong, jangan bohong ya. Itu yang baik. Saya bilang ini. Tapi ya namanya manusia kan kadang-kadang ya masih ada sifat lupanya ada. Ya kan Mbak ya? Itu loh Mbak. Itu. Iya guys, sudah cukup saja ngobrolnya sama Pak Haji. Buat kalian terima kasih sudah menonton Trans ID selama ini. Terima kasih banget pokoknya buat kalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa aktifin tombol lonceng kalian biar kalian nggak ketinggalan video dari kita.
Terus jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sekian dari Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mbaknya nih pintar nih, cerdas. Amin ya Allah. Cerdas. Ya. Tapi nanti kalau sampai dari rumah tangga, nanti sampai cerdasnya hilang karena udah ngurusin anak nanti. Jadi, Ya biar anaknya yang jadi cerdas. Ya, makanya itu nanti mbaknya orang rumah tangga harus kita bangun dulu. Diri kita jaga mental kita mental kita. Kenapa? Nah, karena kita rumah tangga tidak sesuai, kadang-kadang kita tidak sesuai hadapan yang kita mauin gitu loh. Kadang-kadang kita mau punya suami yang nurut, yang taat, yang jadi imam. Kadang-kadang kita salah pilih ya kadang-kadang. Di tengah perjalanan kita harus memperbaiki kan. Tapi harus dengan sabar, dengan bersatu yang baik. Ini kadang-kadang gitu. Tapi yakin kok saya bilang kalau kita dengan sabar itu sampai tujuan nanti. Ya.